Suatu hari di kota Madinah, ada seorang pemuda bernama Sa'labah. Suatu saat ia sedang berjalan di jalanan kota Madinah. Ia menjumpai sebuah rumah yang pintunya terbuka. Sa'labah menghampiri rumah itu. Setelah dekat dengan pintu rumah, tiba-tiba ia melihat seorang perempuan yang baru saja keluar dari kamar mandinya setelah ia selesai mandi. Melihat itu, ia langsung kaget dan lari menuju perbatasan Mekah dan Madinah. Ia menangis atas apa yang telah diperbuatnya. Ia pun merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk dosa yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia merasa bahwa matanya yang penuh maksiat itu tidak pantas melihat Rasulullah. Ya Allah, sungguh mata ini penuh kemaksiatan. Aku malu mata ini untuk kembali menjumpai Rasulullah. Cetus Sa'labah sambil menangis sesegukan ketika dalam perjalanan menuju kota Madinah. Selama berbulan-bulan, Sa'labah mengumpat di bukit yang tinggi. Sekiranya tidak diketahui oleh siapapun, ia takut dirinya bertemu dengan Rasulullah. Ia merasa matanya itu tidak pantas untuk kembali melihat paras Rasulullah. Setelah sekian lama, akhirnya Rasulullah mencari Sa'labah, seorang pemuda yang belum menikah itu. Beliau menanyakan kepada para sahabat, "Di manakah Sa'labah? Adakah dari kalian yang melihatnya?" Para sahabat tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Setelah lama kemudian, ia mengutus sahabat Umar untuk mencari Sa'labah. Umar pergi ke perbatasan Mekah dan Madinah. Di sana Umar mencari Sa'labah hingga waktu yang lama. Namun akhirnya tidak ia temukan pemuda itu. Di suatu tempat di ujung bukit, tiba-tiba Umar bertemu dengan Sa'labah. Ia menanyakan Sa'labah, "Wahai Fulan, tidakkah engkau melihat seorang pemuda dengan ciri sikapnya yang riang dan selalu senyum?" "Tidak, Tuan. Aku hanya melihat seorang pemuda yang mukanya sedih. Ia sesekali meminta minum ke tempatku ini. Mungkin ia bukan orang yang kau cari," jawab lelaki itu. "Tunjukkan di mana laki-laki itu," kata Umar. "Di ujung bukit sana ia berada," jawab laki-laki itu. Tidak lama kemudian, Umar menemuinya. Seketika, Sa'labah merasa malu untuk bertemu dengannya. Seraya bertanya dengan rasa khawatir, "Adakah Rasulullah marah kepadaku atas perbuatanku itu, wahai Umar?" Umar langsung membawanya ke kota Madinah. Suatu bertemu Rasulullah, Umar berkata kepada Rasulullah, "Sa'labah telah ditemukan, wahai Rasulullah. Apakah harus kubawa ke sini, wahai Rasulullah?" "Tidak usah. Biarkan saya yang akan ke tempat Sa'labah," jawab Nabi. Ketika sampai di rumah Sa'labah, Nabi menemuinya. Akan tetapi, Sa'labah merasa takut melihat Nabi. Ia merasa telah banyak dosa yang diperbuat karena matanya. Namun, tidak lama ketika Rasulullah hendak melihatnya, Sa'labah menghembuskan nafas terakhirnya.
Rasulullah kemudian ikut memandikan, menyolati, mengkafani, bahkan ikut menguburkan. Pada saat ikut menguburkan, Rasulullah bersabda, "Sungguh kakiku seperti jinjit ketika membawa jenazah Sa'labah." Sahabat penasaran, "Mengapa wahai Rasulullah?" "Karena malaikat banyak yang ikut mengiringi pemakaman Sa'labah," jawabnya kepada para sahabat. Kisah ini memberikan hikmah bahwa ketika seseorang melakukan maksiat, segeralah untuk bertaubat. Mintalah ampunan kepada Allah dengan taubat. Tidak malah seperti biasa-biasa saja, seperti tidak melakukan kesalahan. Semoga kita bisa meniru laku lampah para sahabat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.